Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal sharing ke teman-teman tentang pengalaman saya cabut gigi geraham bungsu kiri atas. Sebelum saya ceritain gimana pengalaman saya cabut giginya, saya mau cerita dulu gimana proses akhirnya saya harus cabut gigi tersebut. Jadi beberapa bulan lalu saya pernah bikin konten juga tentang hidung saya itu ada benjolan atau bengkak ya, tepatnya itu hidung saya ngalamin kebengkakan di dalamnya tuh yang sinusnya. Terus saya ikhtiar pakai propolis dan berhasil. Selama kurang lebih 1 minggu saya pakai propolis itu, disemprotin ya, diminum juga, akhirnya berhasil kempes. Tapi ternyata 1 bulan yang lalu itu kumat lagi. Si sinusnya bengkak itu sehari setelah gigi saya patah. Jadi gigi geraham bungsu atas kiri atas saya itu tumbuhnya tuh miring ya, miring keluar, jadi lebih dekat ke pipi. Itu mungkin karena udah paling pojok, terus giginya juga miring ke samping, jadi setiap sikat gigi itu jadi susah dibersihkan, sehingga membuat giginya itu mungkin kurang bersih apa gimana gitu. Akhirnya tibalah waktunya si gigi itu rontok, jadi patah pas lagi makan gitu, tiba-tiba aja ada gretak gitu, udah keras gitu, apa pas dilihat ternyata gigi saya yang rontok. Oke, dari situ saya nggak pernah lagi makan pakai gigi geraham kiri, semuanya ke kanan. Padahal saya paling nyaman banget kalau makan itu pakai gigi geraham kiri. Jadi otomatis harus menyesuaikan ya ke gigi kanan semua. Nah, dari situ kenapa harus dipindahin ke kanan? Karena saya takut di gigi yang patahnya itu. Jadi patahnya tuh patah samping teman-teman ya, bukan bawah tapi samping. Jadi ngeri itu masuk ke sela-sela situ gitu, makanan yang kalau misalkan dikunyah pakai kiri itu nyelip ke situ. Jadi semuanya pakai kanan. Nah, dari situ mulailah drama terjadi. Saya sering sakit gigi. Entah mungkin saya udah berusaha semaksimal mungkin ke kanan makannya, tapi mungkin masih ada aja gitu ya, sedikitnya nyelip ke situ. Saya sikat gigi walaupun saya udah bersihin pakai sikat gigi gitu sampai ujung-ujung, tapi ternyata masih sakit. Itu sakitnya luar biasa. Dari situlah si hidung saya ini, si sinusnya itu bengkak lagi, jadi kayak benjolan gitu. Dari situ saya terus mengkonsumsi propolisnya, disemprotin, diminum juga. Terus ada yang ngasih tahu kumur-kumur pakai air garam, saya jalanin kumur-kumur pakai air garam. Tapi ternyata tidak berhasil, jadi sementara doang gitu. Jadi pas abis disemprotin pakai propolis enakan, tapi gitu lagi sakit lagi, terus kumur-kumur gitu ya. Abis kumur-kumur tuh enak gitu, ntar kelamaan sakit lagi gitu. Jadi kalau misalkan si efek garamnya itu mungkin ya abis, ya udah sakit lagi. Terus saya ikhtiar juga minum paracetamol juga untuk nahan rasa nyeri. Ternyata nggak berhasil juga. Puncaknya itu tanggal 14 Maret hari Minggu itu siang-siang waktu saya ngelonin anak saya tidur, itu tiba-tiba aja sakitnya tuh luar biasa datang gitu, dari kepala, rahang, gigi, jelas, telinga, leher sampai bahu tuh ngerasanya sakit banget sampai kaku. Akhirnya saya minta tolong suami saya ambilin paracetamol, saya minum paracetamol itu mendingan. Tapi dan puncaknya lagi malamnya saya nggak bisa tidur karena efek paracetamolnya itu udah habis dan saya nggak bisa tidur. Dari situ sakitnya luar biasa paginya. Terus dari situ suami saya bilang udah kita ke dokter aja, tapi saya belum mau. Ya, saya tuh paling susah diajak ke dokter, nggak tahu kenapa nggak mau aja gitu. Terus pagi-paginya akhirnya dengan dibujuk berkali-kali sama suami, akhirnya saya mau. Pagi-pagi saya sama suami saya sama anak saya paling bungsu ke dokter, ke klinik 24 jam tepatnya. Pokoknya klinik mana yang udah buka jam 6:30 pagi saya datengin gitu kan, yang dekat rumah aja.
pokoknya ke dokter dulu, dapat pertolongan pertama karena saya udah nggak sanggup lagi nahan sakitnya, sampai guling-guling, sampai nangis, sampai teriak-teriak ya, kayak gitu deh pokoknya, kayak lebay gitu ya, tapi emang beneran sakit. Dokter yang saya datang itu dokter umum, dan diperiksa tuh hidung saya memang bengkak, terus mulut saya suruh buka biasa kayak gitu, ternyata ini sakitnya dari gigi gitu kan. Dikasih lah obat. Habis itu masih di parkiran situ, dokter situ, saya masih penasaran, saya pengen ke dokter gigi. Akhirnya dari situ saya berangkat lagi ke puskesmas. Pokoknya pelayanan kesehatan manalah yang buka saat itu pagi-pagi. Akhirnya saya datangin aja gitu ke puskesmas. Ternyata di puskesmas pun tidak bisa melakukan tindakan, hanya bisa konsultasi. Oke, saya deal aja. Pokoknya saya pengen tahu dulu nih si gigi saya itu kenapa. Akhirnya saya konsultasi, saya bilangin lah keluhan saya bahwa gigi saya ini patah dan bla bla bla, sakitnya luar biasa. Terus saya dikasih resep lagi, jadi saya dikasih 2 resep obat saat itu, dan si dokternya bilang kalau ini harus ke bedah mulut. Terus beliau juga bertanya gitu, dokternya nanya, ibu pakai itu kan BPJS katanya. Dan saya bukan pengguna BPJS teman-teman. Si dokternya bilang kalau tanpa BPJS, kalau ke bedah mulut itu biayanya sekitar 3-5 juta. Dari situ saya shock dong. Hah, gigi 3-5 juta gitu. Buat saya itu lumayan gitu ya, harga segitu lumayan. Saya pulang dengan kegalauannya sendiri gitu. Ini gimana bisa diatasi gitu. Saya takutnya sakitnya tuh nggak selesai kalau nggak dicabut, tapi harus ke bedah mulut itu gimana gitu, apa prosesnya gitu, pokoknya galau gitu ya. Saya mikir lagi, emang ini nggak bisa gitu Pak, ke dokter gigi aja, kenapa harus ke bedah mulut, saya bilang gitu. Karena katanya posisinya itu giginya paling pojok kan, gigi bungsu itu paling pojok dan posisinya miring, jadi saya harus ke dokter bedah mulut. Walaupun sebenarnya saat itu cuma konsultasi, nggak diperiksa detail semiring apa, separah apakah kemiringan si gigi itu. Oke, lanjut. Terus di rumah saya galau, pokoknya saya minum obatnya aja dulu. Untuk pertama tuh saya harus ngempesin bengkaknya gigi, harus sembuh dulu sakitnya, baru nanti saya mikirin lagi gimana seharusnya. Terus saya nelpon mama saya ceritain kondisi saya. Kata mama, kenapa harus ke bedah mulut? Soalnya bulan lalu ternyata mama saya juga habis cabut gigi ke dokter gigi biasa, dan posisinya sama, gigi geraham bungsu yang dicabut, dan itu bisa ke dokter gigi aja, nggak perlu ke bedah mulut. Saya belum percaya, saya masih lebih percaya ke si dokter yang di puskesmas itu, dokter gigi. Saya masih cari solusi lain. Saya buka YouTube gitu tentang pencabutan gigi geraham bungsu. Pokoknya saya cari-cari tahu infonya, sampai akhirnya saya nggak tahan, saya bikin status di WhatsApp gitu kan. Status WhatsApp saya tuh bilang, iya sakit gigi. Pokoknya intinya tentang sakit gigi, bahwa sakit selain yang bikin sensitif selain sakit PMS itu adalah sakit gigi. Beneran bikin emosinya luar biasa, nggak stabil. Dari situ ternyata tetangga saya ada yang komen, bilang ya sharing-sharing, terus ngerekomendasiin salah satu dokter gigi di daerah sini dekat rumah saya. Pokoknya masih di daerah Bogor, saya tinggal di Bogor. Terus dari situ saya minta kontaknya kan, dari kontak dokter itu, dikasih lah kontaknya. Belum dihubungin tuh karena gigi saya masih bengkak, jadi saya belum tahu. Terus saya juga ngubungin mama saya lagi, ada rencana udah cabut giginya di Karawang aja gitu. Pokoknya galau banget dah, ini masalah gigi doang sebenarnya tapi segitu repotnya. Akhirnya setelah bengkaknya kempes, sakitnya juga tidak terlalu parah, saya nge-WhatsApp ke kontak si dokter gigi itu, menceritakan tentang apa yang saya alami. Ternyata dokternya sangat ramah sekali ya, langsung direspon. Terus juga
saya diminta untuk ngirimin foto dari kondisi gigi saya. Akhirnya saya kirimin fotonya. Terus ternyata langsung dijadwalkan cabut gigi ke besokan harinya. Saya nggak nyangka bakal semudah itu prosesnya. Langsung dijadwalkan cabut gigi dan saya langsung mengiyakan. Oke. Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 itu saya datang ke klinik giginya sesuai dengan janji yang sudah dibuat di malam sebelumnya. Prosesnya itu karena saya udah janjian dengan si dokternya, terus tinggal masuk ke ruangan, terus dokternya seperti yang di WhatsApp ternyata memang benar-benar ramah. Diajak ngobrol dulu, bikin relax dulu, terus diperiksa lah. Saya diminta untuk kumur-kumur dulu, kumur-kumur dengan obat kumur, terus dibius lokal, dan sambil nunggu biusnya bereaksi, dokternya menyiapkan dulu peralatannya. Terus dari situ ketika dibius yang dirasakan itu tidak merasa si gusi gigi dan lidahnya tuh mulai nggak bisa ngerasain apa-apa. Terus beberapa 1-2 menit gitu ya, terus dokternya datang lagi dan udah bersiapan, terus dicek dicek giginya apakah masih bisa merasakan si ketukan. Jadi ada yang diketuk, nggak tahu apa ya, itu alat yang buat cabut giginya kayaknya diketuk, apa masih bisa merasakan ketukannya itu. Terus saya bilang enggak, udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Akhirnya mulailah dari situ dieksekusi dicabut giginya. Dan saat proses pencabutan itu saya tidak merasakan sakit apapun, hanya yang saya rasakan hanya gigi saya ditekan, terus di telinga saya ngedenger krek krek gitu. Kayaknya diputer entah emang proses lepas dari gusinya gitu ya, pokoknya ada bunyi gitu 2 kali. Dan udah, habis itu saya diminta kumur-kumur pakai air bening, air minum biasa. Minta kumur-kumur, selesai. Terus saya sampai nanya ke dokternya, "Dok, ini emang udah?" Terus dokternya bilang, udah selesai. Luar biasa, cepet banget teman-teman, kayaknya nggak nyampe 2 menit ya, nggak nyampe 3 menit gitu loh, cepet. Dokternya nanya, "Ini giginya mau dibawa?" "Oke dok, dibawa aja." Sambil saya pengen tahu di mana sih si letak bolongnya itu, apa sih yang bikin sakitnya itu di mana, kayak gitu. Setelah cabut gigi, teman-teman bakal dikasih kapas kayak gini untuk digigit sampai 1 jam. Sampai 1 jam digigit. Habis itu teman-teman boleh makan dan minum obat. Obat yang dikasih itu paracetamol, antibiotik, dan anti radang. Ada yang nanya itu dijahit atau enggak. Yang saya alami tidak dijahit, saya hanya diberikan kapas ini untuk digigit selama 1 jam, habis itu makan, terus minum obat. Terus habis itu kalau misalkan darahnya masih ada, itu harus gigit kapas lagi selama 2-3 jam. Tapi yang saya alamin itu pas udah selesai, udah 1 jam makan terus minum obat, saya pakai kapas ini cuma beberapa setengah jam lah ya, nggak nyampe 1 jam. Itu karena darah saya juga sudah berhenti. Alhamdulillahnya udah berhenti. Tapi kasusnya bisa berbeda juga dengan teman-teman ya teman-teman. Tapi ini yang saya alami sendiri. Itu darahnya sudah berhenti, dan keluhan kayak misalkan sakit berkelanjutan itu nggak ada di saya. Habis cabut gigi itu normal semuanya, hidung normal, kepala nggak sakit lagi, bahu nggak sakit lagi. Terus juga yang katanya akan ada pemulihan 1-2 minggu itu tidak saya alami untuk kasus yang seperti saya ya, yang tidak pakai dijahit. Jadi habis itu makan normal lagi, hanya makannya memang di sebelah kanan, tidak bisa di sebelah kiri. Dan sikat gigi juga normal. Habis itu malam sebelum tidur saya sikat gigi sudah biasa, tapi memang harus berhati-hati karena masih gusinya itu masih masih ada darahnya keluar sedikit-sedikit kayak gitu. Buat teman-teman yang sekarang mengalami
keluhan yang sama, sakit gigi geraham atas atau hidungnya ada sakit bengkak, bisa jadi juga ini disebabkan oleh gigi, tapi bisa juga bukan. Jadi cek lagi giginya apakah dalam keadaan yang sehat atau ada kropos atau berlubang atau gimana. Dan sebelum teman-teman misalkan ke bedah mulut, saya sarankan untuk coba dulu ke dokter gigi. Jadi selama dokter gigi bisa mengatasi cabut gigi di dokter gigi, itu insya Allah nggak akan direkomendasikan nggak akan dirujuk ke dokter bedah mulut. Semoga video ini bermanfaat. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.